Lakal hamdu ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wassalli wasallim summa barik ala nabi wa alin wa ashabin wa kullin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma satrul awrati fa'alam anna ma'nahu tawtiyatu mafatihi badanika anda besaril khalqi fa inna zahira badanika mawqi'un nadhril khalq fama baluka fi awrati batinika wa fadaihi sarairika allati la yattali'u 'alaiha illa rabbuka azza wa jalla fa akhbir tilkal fadaihi bibalika wa talib nafsaka bisatriha wa tahaqqaq annahu la yasturu an ainillahi subhanahu satirun wa innama yukaffiru an-nadu wal haya'u wal khawfu wa tastafidu bi ikhdariha fi qalbika imbi'asa junudil khawfi wal haya' min makaniha fatadhillu bihi nafsika wa yastakinu takhtal khajalati qalbaka wa taqumu baina yadillahi azza wa jalla qiyamal abdil mujrim al-musi' al-abik alladhi nadama warja'a ila maulahu nakisan ra'sahu minal haya'i wal khawfi. Jadi yang kedua, hal-hal yang perlu atau yang harus dilakukan sebelum orang melakukan sholat, setelah melakukan toharoh anil hadas, toharoh anil najisi, maka yang kedua adalah satrul aurat. Apa namanya? Satrul aurat, menutup terhadap aurat. Jadi dalam konsep fikih agama itu, badan manusia ini ada yang harus ditutup untuk tidak dilihat oleh orang lain. Nah, itu yang disebut dengan aurat itu. Nah, prinsipnya sesuatu yang harus ditutup yang berupa aurat itu adalah sesuatu yang berpotensi menimbulkan terhadap adanya masalah-masalah, adanya perbuatan, adanya tindakan yang tidak baik, adanya perilaku yang tidak baik dari orang yang melihat. Baik itu bentuk kejahatan, baik itu bentuk menimbulkan pikiran, menimbulkan perilaku yang tidak baik. Maka hal yang bisa menimbulkan perilaku tidak baik, pikiran tidak baik dari orang lain, dari badan kita, itu disebut dengan aurat. Aurat yang harus ditutup itu ya. Kemana aurat itu sesuatu yang harus ditutup, karena yang harus dilindungi harus ditutup.
yang sangat privasi ya, yang sangat privasi. Yang tadi itu dia madhonnah. Madhonnah itu diduga kuat menjadi tempat madhonnatus su', kemungkinan timbulnya keburukan dari perilaku orang yang melihat itu. Maka harus ditutupi itu. Itu zahir ya, zahir. Sehingga agama Islam itu menjaganya. Dalam syariat itu sesuatu yang berpotensi ya, yang berpeluang menimbulkan kejahatan itu ditutup dulu gitu ya. Diatur gitu ya, diatur, diberikan ketentuan agar supaya tidak memunculkan keburukan. Tidak munculkan apa? Keburukan itu. Namanya madhonnatus su'. Tentu lalu tidak boleh kita berpikir, oh itu tidak apa-apa kok, orang melihat itu juga tidak apa-apa, sudah karena biasa, ya tidak bisa. Hukum itu memberlakukan sesuatu ketentuan itu dengan pertimbangan pada umumnya, gitu ya. Pada umumnya bahwa itu menimbulkan potensi keburukan. Kalau dia tidak ditutup, tetap dilakukan penutupan. Ya. Sehingga maka punya kewajiban, namanya satrul aurat, menutup terhadap aurat itu tadi. Dalam agama itu ada istilah al-ghalib, al-aghlab. Memberlakukan ketentuan itu berdasarkan pada umumnya. Tidak bisa kasuistik. Khomer itu kalau saya tidak apa-apa kok, karena saya sudah kebal, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena pada umumnya khomer itu pasti apa? Memabukkan. Orang yang minum itu, ini ada orang siji yang karena dia mungkin sudah mbahi ngombe ya, mbahi ngombe itu biasa minum lalu dia sampai kebal gitu, kalau enggak sak jeding ora mabuk gitu ya, dia tetap haram, tetap haram. Makanya sedikitnya atau banyaknya khomer itu tetap haram. Karena al-aghlab, aghlab itu artinya pada umumnya, pada kaprahi ya, kaprahi itu akeh-akeh, khomer itu adalah memabukkan itu tadi. Nah itu hukum pada umumnya yang berlaku itu. Sama dengan aurat, pada umumnya aurat itu akan menimbulkan problem bagi kehidupan, gitu lah ya. Jadi ono tidak problem itu bisa jadi bukan karena orangnya, karena kondisi, situasi, tempat, gitu lah ya. Jadi menimbulkan atau memancing munculnya kejahatan atau keburukan dari orang lain. Makanya termasuk sistem ya dalam satu institusi itu perlu disiapkan, ditoto itu karena apa ya? Karena kalau tidak itu akan menjadi madhonnatus su', potensinya akan menimbulkan problem nanti kalau nggak diatur dari aspek manajemen ya, sehingga dia menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena menutup, menghindarkan atau memperkecil, menghalau terhadap kemungkinan potensi keburukan yang muncul dari ketidakteraturan itu ya, ketidakteraturan. Itu maksudnya begitu. Jadi melakukan sesuatu yang orang itu menjadi menduga-menduga buruk, itu ya juga tidak boleh gitu ya, menduga-duga buruk gitu. Menimbulkan dugaan prasangka tidak baik gitu. Oke. Wa amma satul aurat fa'lam, menutup aurat itu fa'lam maka ketahuilah anna ma'nahu taghdiyatu maqabihi badanik an absaril khalqi. Jadi Anda menutup terhadap apa yang ada dalam diri kita, kemungkinan buruk yang buruk, kemungkinan potensi timbul buruk dari badan kita ini. Fa inna dhahira badarika mauqi'un li nadharil khalqi. Karena badanmu itu yang menjadi fokus orang bisa melihat. Wong delok itu ya no zahirmu, no badanmu itu. Nah, di batinmu itu tidak bisa melihat. Nah, kewajibanmu adalah menutup badanmu yang zahir itu, yang menjadi mauqi'un nadhar lil khalq. Nah, fama baluka, pertanyaannya adalah bagaimana dengan hatimu? Kalau hatimu manusia tidak bisa melihat, yang melihat itu Allah. Oleh karena itu hatimu juga harus dilindungi, harus ditutup
dari segala hal yang menjadikan Allah itu tidak suka, gitu ya. Suka. Yang itu yang bisa melihat batin itu hanya Gusti Allah. Karena tidak ada yang bisa menutupi kalau sudah batin itu pasti akan dibaca oleh Allah. Nah, yang bisa menutup terhadap keburukan batin itu adalah an-nadam wa taubah wal khaya wal khawf. Jadi hatimu harus diisi oleh an-nadam. Nadam itu artinya penyesalan atas suatu perbuatan yang tidak baik. Menyesali, ada rasa malu, al-khaya dalam diri kita untuk tidak melakukan atau yang terlanjur melakukan sesuatu yang tidak baik. An-nadamu wal khaya. Itu yang lalu bisa menutup terhadap pandangan Allah, dalam arti Gusti Allah akan bisa mengampuni atau menghapus, menutup terhadap kesalahan yang dilakukan oleh balika tadi ini. Sehingga kata kuncinya fatastadhidu bi ikhdari qalbik. Untuk bisa melakukan itu harus menghadirkan hati kita di dalam sholat agar bisa mendorong munculnya sikap al-khaya wal khauf tadi itu. Jadi kalau badan ditutup dengan aurat ini ya, aurat badan ditutup dengan kain, dengan pakaian penutup. Tapi kalau yang namanya aurat batin itu menutupnya, menghapusnya dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, itu adalah dengan al-khaya wan nadam wal khauf tadi itu ya. Karena kalau batin itu menjadi fokus penglihatan Gusti Allah. Gusti Allah itu ndeloi, melihatnya itu adalah batin tadi ini. Kalau dohir, yang harus ditutup apa? Dengan menutup apa? Satrul aurat. Apa namanya? Satrul aurat. Keburukan dohir itu. Oke. Wa ammal istiqbal, sekarang dalam sholat setelah menutup aurat adalah menghadap. Jadi memaknai menutup aurat tadi ya. Menutup aurat itu sifatnya dohir. Di luar aurat, karena kita punya batin, maka kita harus menutup, menghapuskan, menutup terhadap segala keburukan kita. Dengan cara apa menutupnya? Adalah dengan an-nadam wal khauf tadi, karena Allah pasti bisa melihat itu semua. Maka kita menutupnya dengan khauf dan nadam. Sekarang berikutnya dalam sholat, wa amal istiqbalu anna penutai menghadap. Ini termasuk syarat ya dalam sholat. Belum masuk rukun. Ya, istiqbalul kiblat ini syarat. Toharoh, wudu itu syarat. Wudu itu syaratnya sholat ya. Syarat itu sesuatu yang ada di luar ibadahnya, bangunan ibadahnya itu syarat. Belum masuk ya, tidak menjadi bagian dari ibadah. Dia berdiri sendiri. Gitu ya. Namanya ibadah yang mustaqil lah, yang berdiri sendiri. Karena wudu itu bisa kamu lakukan, tidak sholat pun wudu itu menjadi ibadah tersendiri. Nah kalau rukun itu yang menempel menjadi bagian utama di dalam ibadahnya itu, bangunan ibadahnya itu rukun itu. Takbir itu melekat pada sholatnya. Dakhil itu di dalam. Dakhil al-ibadah. Tapi kalau syarat itu kharij al-ibadah, di luar. Yang dia berdiri apa? Sendiri. Bisa enggak kamu wudhu tanpa sholat? Dianjurkan enggak? Dianjurkan. Kalau batal dianjurkan wudhu, meskipun tidak sholat, gitu loh, itu mustaqilah. Nah, kalau rukun itu menempel, dakhilal ibadah itu ya. Termasuk istiqbal kiblat itu syarat, menghadap kiblat itu. Bukan rukun ya. Fahuwa mengkau tahu istiqbal, iku sarfun memalingkan. Ridhahiri wajhika ansairil jihati ila jihati baitillahi ta'ala. Jadi Anda mencurahkan atau memfokuskan pandanganmu ke Baitullah. Pandanganmu kemana?
ke Baitullah. Mengalihkan dari semua pandangan di luar Baitullah. Fokus. Afataro anna surfal qalbi min sa'iril umuri ila amrillahi azza wa jalla laisa matluban minka. Jadi menghadap ke kiblat itu menjadi simbol dari sebuah mindset, visi kehidupan, gitu ya. Hidup kita ini harus bervisi untuk terus mengarahkan semua pikiran, semua energi kita ini pada ujungnya adalah untuk beribadah kepada Allah itu. Jadi menghadap kiblat itu bagian dari sebuah simbol atau apa? Penegasan terhadap kehidupan kita ini harus senantiasa berada dalam apa? Istiqbalul kiblat, apa? Istiqbalul kiblat berarti istiqbal kepada Baitillah Azza wa Jalla. Hidupmu harus senantiasa dalam visi yang berkaitan dengan ridhoni Gusti Allah. Menuju, mencari ridhoni Gusti Allah. Hidupmu akan lelah kalau tujuan hidupmu itu tidak karena Allah. Jiwamu akan menjadi lemah, akan menjadi capek. Jiwamu akan menjadi lelah, menjadi capek kalau hidupmu melakukan sesuatu dalam kehidupanmu tidak kamu tujukan kepada Allah itu. Kalau tujuan hidup itu untuk materi, untuk kebanggaan diri, untuk sebuah apa istilahnya harga diri, ya, untuk kedudukan, hanya untuk pandangan manusia gitu ya, supaya didelok sukses hebat, maka hidupnya akan lelah. Jiwamu akan menjadi lelah ketika tujuan hidupmu tidak ila baitillah. Anda bisa mencapai apa saja, itu sah dan boleh. Kita harus mengusahakan ya. Tetapi apa saja yang kita peroleh itu harus dalam rangka menuju kepada Allah itu. Untuk ya kita pergunakan untuk menuju mencari ridhani Gusti Allah itu. Jiwamu akan menjadi lemah. Jiwa kita akan menjadi lemah, akan menjadi capek, akan menjadi sangat rentan ketika hidup kita tidak berorientasi kepada Gusti Allah. Bisa putus asa barang. Putus asa itu tidak hanya karena tidak ada lah ya, karena ada segalanya bisa juga menjadikan orang itu putus asa. Anda kan sering dengar kan kita di medsos itu betapa banyak orang yang secara lahiriah itu sudah sukses. Tapi dia harus mengakhiri hidupnya dengan hal yang tidak masuk akal gitu. Wong ngarani mungkin kurang opo. Nek bunuh diri gak di duit karena ono pantese. Ono pantese maksud saya itu ya. Ya nek gak apik tetep gak apik gitu. Wong gak di duit, orang gagal hidupnya yang susah lalu bunuh diri itu ono pantese. Ini gak secara lahiriah. Berarti kan ada sesuatu yang sesungguhnya lelah dalam hidupnya di luar yang kita lihat secara lahiriah itu. Lelah jiwanya. Dari mana lelah jiwanya? Karena orientasi hidupnya sebatas duniawi gitu ya. Kalau sebatas duniawi ya notok sampai ngono akhirnya pegel, natok ya sudah. Notok itu kan lalu kemudian menjadi tidak ada lagi ya. Sesuatu itu kalau sampai pada tingkat tertentu maka dia akan merasa nggak duit sesuatu gitu loh, nggak duit sesuatu. Kok ini tok gitu. Uangan itu enak ketika memang tidak ada yang lain. Apa itu enak gitu loh ya. Tapi ketika semuanya ada, keturutan kabeh itu pun lalu menjadi tidak enak juga gitu. Jadi tidak enak pada tingkat tertentu. Nah kalau kita orientasi hanya kepada sesuatu yang bersifat duniawi, maka kita akan sampai pada batas. Batas itu kalau tidak, akhirnya menjadikan jiwa kita lemah gitu lah ya. Jiwa kita lemah. Lemahnya jiwa akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak masuk akal tadi itu. Secara pandangan orang gitu ya. Padahal sesungguhnya dia dalam tekanan kecapean jiwa, kelelahan jiwa yang sangat kuat. Kenapa? Orientasi kehidupan yang bersifat duniawi itu. Boleh Anda sukses dunia, boleh dan memang harus sukses itu. Tapi berikan orientasi bahwa duniamu adalah untuk akhiratmu. Mati ya itu kendaraan.
kita punya jabatan hebat boleh, tapi jabatan itu untuk akhirat. Berarti jabatannya kudu kanggo kebaikan, duitnya untuk kebaikan, duitnya untuk ibadah, ilmunya untuk ibadah. Ilmu itu duniawi, ya. Anda ketika mengejar ilmu untuk ilmu, capek, lelah, kita akan capek. Karena di sana ada batas. Ada batas itu. Nah, itu visi atau orientasi kenapa sholat menghadap kiblat. Itu untuk menegaskan bahwa hidupmu harus berorientasi untuk akhirat, untuk Allah. Anda boleh mengejar apa saja, ya. Begini ya, dunia diciptakan ini oleh Allah semua untuk memfasilitasi manusia ini. Tapi manusia diciptakan, seharusnya dia berpikir, aku diciptakan ini untuk menyembah kepada Allah. Harus gitu urutannya. Gusti Allah sudah memfasilitasi hidup kita ini, agar supaya kita bisa mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah dengan secara baik, secara maksimal gitu ya. Jadi jangan kehilangan Allah dalam hidup kita gitu. Orientasinya. Maka dalam salat ada apa? Istiqbalul kiblat. Apa? Istiqbalul kiblat. Apa itu kita? Orientasi. Apa? Orientasi, visi, mindset. Menjadi komitmen itu menjadi penting agar jiwamu tidak lelah, jiwa kita tidak capek, jiwa kita tidak lelah. Oke ya, itu gambaran dari istiqbal kiblat. Nah ini ya sholat ya, pokoknya sholat wudhu ya wudhu, ngadep kiblat itu ya. Kita belum memberi makna. Mulai dari azan itu coba beri makna ya. Kemarin apa azan? Nida'u yaumil qiyamah. Azan itu adalah sebuah gambaran di akhirat nanti akan ada panggilan Allah di yaumil mahsyar. Kalau kita ingin dipanggil dengan kelemah lembutan bilutfin ya oleh Allah, kalau memanggil dengan lemah lembut itu kira-kira yang muncul kasih sayang apa kemarahan? Nek wong nyeluk dengan lemah lembut itu loh, kasih sayang apa kemarahan? Sayang lah. Kalau kita ingin di akhirat nanti dipanggil oleh Allah dengan kelemah lembutan, bilutfin, binida'in lutfin, atau bilutfin nida, maka jadikan azan itu menjadi bagian dari kita berlatih, membangun jiwa kita untuk menyambut panggilan Allah dengan segera. Tadi ya, panggilan itu harus kita sambut dengan segera. Bil musara'ah. Kemarin ya. Wasari'u, segeralah itu. Ojo kok kelewes gitu. Kamane ngono. Ojo kok lalu kita ditimbali, lalu rapat enggate no. Ya. Agar supaya nanti di akhirat dapat panggilan yang itu. Itu makna itu kan. Terus tadi itu satrul aurat. Apa? Menutup aurat. Termasuk toharoh. Toharoh anil hadas wan najsi itu bersifat dhahir. Yang pokok lagi adalah toharotun batinah. Toharo yang bersifat apa? Batiniyah. Batiniyah itu kang bongso batin. Dari taubat, dari apa? Dari kesungguhan dan seterusnya. Oke. Hayhata fala matluba siwa. Fa innaha ma hadhihi dhawahir takhriqatun lil bawatin. Wadhabtun lil jawarih wa taskinun laha bil isbat fi jihatin wahidah. Jadi sikap yang bersifat dhahir atau sikap fisik itu sesungguhnya menjadi pendorong, menjadi motivasi untuk membangun sikap batin. Makanya disuruh menghadap kiblat. Tapi ya jangan berhenti pada sikap zahir tadi itu, jangan sampai menjadi rutinitas menghadap kiblat. Tapi dia sesungguhnya diharapkan mendorong orang untuk terus bervisi, berkomitmen, bermindset, berparadigma, para bangsa ngono-ngono yang berkaitan dengan ridhani Gusti Allah tadi itu yang simbolisasinya melalui menghadap kiblat tadi. Nah, caranya bagaimana insiraf? Sorfun kiblat itu berarti kata kuncinya harus insiraf, memalingkan dari segala sesuatu yang di luar Allah tadi itu.
Dalam arti jangan berorientasi kehidupanmu pada yang sifatnya duniawi. Ini biyen mondok itu sejak awal itu sudah diajari untuk tidak berpikir nyambut gawe. Ya cuman sayangnya tidak diilmoni untuk nyambut gawe. Nah, sekarang harus dibalik ya, artinya harus dilengkapi gitu ya. Tetap bekali dengan ilmu kehidupan, ilmu kerja, ilmu nyambut gawe, tapi orientasinya yang dijaga untuk tetap berorientasi kepada Gusti Allah. Nek biyen itu kekuatan tawakalnya yang ditinggi tapi tidak diberikan ilmu. Mondok biyen itu kan pokoknya nggak tahu mikir urusan nyambut gawe itu. Ya yes, pokoknya ngaji, tidak saja ngaji. Dalam arti ngono kuwi gitu ya. Dan pidato, latihan. Karakter betul-betul terbentuk ya. Visi kita betul-betul ilallah. Tapi yang tanpa ilmu tentang kehidupan ini juga akan menjadi masalah nanti. Gampang goyah gitu ya. Artinya visi itu akan gampang mereli, gampang lukru. Kalau kita sendiri tidak mampu memahami kehidupan ini. Enggak di duit, visi kita kan gampang akan berubah. Yang asalnya begitu soleh, begitu alim, begitu khusyuk, karena nggak begitu bisa nyambut gawe, akhirnya kena tim sukses gitu ya. Nggak duit kira-kira ya, pikirannya akan kacau kabeh gitu, berubah semua gitu ya. Makanya orientasi harus dibalik tadi itu. Ilmoni, yang ilmu itu tetap dalam bingkai, dalam prinsip orientasi Allah gitu, dalam orientasi ridhani Gusti Allah. Jangan hanya fokus pada ridhani Allah, yaitu baik, tapi nanti akhirnya juga gampang apa? Nek dua ilmu dalam hal yang berkaitan dengan kekhalifahannya, khalifah sebagai tugas kita ya itu akan gampang hilang gitu. Makanya konsep model yang ada di pesantren seperti kita ini, olah lalu kemudian mondok. Mondok itu yang menjaga ini, gitu ya. Mondok itu yang menjaga bagaimana tetap orientasi istiqbal kiblat. Santri itu harus tetap berorientasi apa? Istiqbalul, berorientasi kepada Allah terus gitu hidupnya. Tidak berorientasi yang bersifat duniawi. Tapi jangan hanya orientasi kepada Allahnya yang diperkuat tapi tidak diilmoni, tidak. Nah, ilmunya ada di kamu, di sekolahan itu. Saya menjaga di pesantrennya ini, mereka tetap berorientasi istiqbal. Paling tidak bagi tugasnya ngono lah. Tapi nek iso kan kedua-duanya. Kalau meskipun ngajar matematika, fisika, ya tetap fisikanya harus dikembalikan fisika yang istiqbal kiblat tadi, yang berorientasi pada ma'rifatullah, mengetahui Allah. Piye kalau Anda tahu tentang kehidupan ini lho koyo ngene. Iso akan urip dari pangeran itu gak iso. Dari mana kita ini? Nah, itu namanya orientasi memberi makna terhadap kehidupan ini. Karena itu yang kosong dalam semua dunia pendidikan, orientasinya pada pekerjaan. Iya, kamu kuliah kan juga pekerjaan, toh? Ya untungnya masuk di AIS ya. Lalu kemudian dikasih ini orientasi akhirat. Ini sekarang saya membelokkan ini, gitu, mengisi itu. Gitu ya. Capek hidupmu kalau begitu gitu ya. Tapi jangan hanya orientasinya saja yang kita perkuat tanpa ilmu gitu ya. Karena kita punya tugas khalifah gitu. Problem pesantren salaf itu dia terlalu memperkuat orientasi yang bersifat ketuhanannya, orientasi ma'rifatullahnya, gampangan ngono ya. Hidup seakan-akan, tapi untuk Allahnya tidak diilmoni secara, padahal kita ini ditugasi untuk mengelola ini gitu loh ya. Sementara pendidikan yang di luar berorientasinya kepada duniawi, pendidikan non pesantren, tidak diberi makna itu, akhirnya kan podo ini sing pondok duweni pangeran tapi orang ngerti dunia gitu ya. Sementara si sekolah nonjopo terlalu ngerti dunia, orang ngerti pangeran. Wah, akhirnya kan podo belarai gitu ya, podo belarai. Nah, kita jangan belarah-belarah lah gitu loh ya. Kita ini berada baina-baina tadi itu, menggabungkan orientasi keduniaan tapi dengan ilmu. Orang harus tetap kita berikan orientasi keakhiratan, gampangannya, tapi harus diilmoni tentang kekhalifahan tadi. Khalifah itu butuh ilmu fisika, butuh matematika. Karena untuk haji kita butuh pesawat, pesawat itu butuh ngerti ilmu bagaimana bikin pesawat. Bisa bikin pesawat tanpa apa itu? Ilmu kimia fisika bisa enggak? Enggak bisa. Tanpa memahami tentang bagaimana struktur angin, macam-macam lah gitu ya. Nggak bisa nge pesawat.
Ya bisa, tapi ya pesawat radio paling nyetel ya. Ngerungokno pesawat radio itu ya. Jadi kita ini sebenarnya punya orientasi ke sana gitu. Menjaga tetap positioning menungso sebagai khalifah dan Abdullah itu seimbang. Khalifahnya itu perlu kekuatan keilmuan akademik, perlu kekuatan itu, sementara Abdullahnya itu punya kekuatan orientasi tadi lah ya, orientasi yang keakhiratan itu. Saya tetap meyakini itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang bisa adalah tadi dilakukan spesialisasi gitu ya. Pada akhirnya anak akan memilih, dia lebih menekankan pada tugas yang bersifat kekhalifahan apa ke Abdullahannya gitu. Tapi kedua-duanya dia harus tahu gitu ya. Menjadi Abdullah harus tahu kekhalifahan, meskipun tidak betul-betul menguasai mendalam. Ya, kalau dia sebagai kiai, anggap saja kiai itu adalah posisi Abdullahnya, membangun orientasi ketuhanan, membangun tentang Allah. Ya, enggak apa-apa. Tapi ojo gak ngerti blas lah tentang ekonomi, tentang politik, gitu. Maksud saya begitu. Enggak ngerti blas lah tentang persoalan romantika, ya ojo dagang gitu ya. Kesehatan gitu, harus ngerti. Tapi yang ingin menekankan diri dengan penugasan dengan potensi dirinya untuk kekhalifahan, enggak apa-apa, memang itu juga dibutuhkan. Tapi ojo lepas, dia tetap punya prinsip ibadah sing apik, orientasi yang bagus. Itu yang saya katakan, lalu muncul namanya spesialisasi. Nah, lalu kita baginya kan dua tuh, ada fardu ain, ada fardu apa? Kifayah. Apa? Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu minimalnya pada hal-hal yang bersifat apa istilahnya, yang bersifat pokok, dasar gitu ya, baik dalam hal agama maupun dalam kehidupan, kudu ngerti apa ya, kiai ya kudu ngerti hal-hal yang bersifat dasar umum terkait dengan dunia ini gitu ya. Karena kita tidak bisa ngaji kalau kita tidak bisa membangun, tidak ngerti tentang urusan bangunan, desain, tidak ngerti tentang manajemen gitu loh ya. Ya sekedar tahu, tapi tidak harus menjadi seorang profesional di bidang manajemen. So ngaji kita bisa manajemennya profesional kayak orang yang ahli bidang keuangan ya tidak bisa, gitu lah ya. Tidak bisa. Tapi kudu dasarnya itu. Nah, menyeimbangkan tadi ini ya, sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, tugas kita di sini ya. Dan ini harus kita buktikan itu, karena semuanya sudah menyerah gitu rata-rata. Yang pondok salaf itu menyerah. Aku is pokoknya ngaji wae, kak ngurusi liyane tambah rusak kabeh. Akhirnya ya pada rusak. Iso ngaji kitab nemen tapi orang ngerti politik, orang ngerti ekonomi. Akhirnya ketika urusan ekonomi diisi wong liya sing gak ngerti agama blas, ya repot kita. Paham ya? Ya repot kita. Ya seharusnya tadi ini ada jalan tengah. Jalan tengah itu di manajemen pilihan. Pilihannya sebenarnya ya paling pas itu. Kalau dalam konsep Imam Ghazali itu fardu ain, lalu kemudian apa? Apa? Fardu kifayah itu. Menurut saya itu ya paling pas itu. Fardu ain adalah keilmuan dasar yang harus dimiliki oleh siapapun dengan profesi apapun. Saya menganggap kiai itu profesi, pilihan hidup. Profesi itu pilihan hidup. Saya suka ngaji, ketika ngaji itu saya tekuni dan lalu saya layak untuk berada dalam posisi sing ngerti ngaji, yang nanya kiai, itu berarti pilihan dari sebuah profesi, itu keahlian. Keahlian itu yang diilmoni, hobi yang diilmoni itu jadi profesi, gitu lah ya. Nah, kalau sudah profesi itu fardu kifayah, paham ya? Fardu ainnya kudu ngerti yang ini mati. Ngerti ngaji kitab tok, gak ngerti bagaimana mengelola manajemen, mengelola ini ya tidak bisa kan? Ya isane ngaji, terus ngajinya nek gak dimanage terus ngaji kalau sopo ya kan? Kepada siapa gitu. Ya. Jadi kalau bisa tetap tadi ini. Yang paling adil tadi ini apa? Fardu ain, apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah posisinya di apa? Peminatan, spesialisasi itu yang apa? Fardu kifayah. Lalu menjadi profesi, yang memunculkan profesi itu tadi. Sehingga lima petika ya paling enggak itu ngerti sholati tenanan. Ya kalau standar saya kalau keilmuannya ya takrib lah gitu ya. Takrib.
Aqidatul Awam, akidahnya, hadisnya paling enggak Arba'in Nawawi, itu butuh paham. Ya. Nah, ketika dia ingin jadi kiai, ya teruskan Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, Bukhari, Muslim, itu jalur kiai berarti itu. Paham ya? Nah, jalur dukun ya, enggak. Poso tirakat, gak mangan sembarang kecuali mangan sego mutih gitu ya. Apa namanya ngerowot ya. Ngerowot itu orang mangan sing bangsa ono kewan bangsa apa gitu. Akhirnya pitike ya aman kabeh ya. Gak ono sing dodol pitik. Ya poso ngono kabeh sapa sing dodolan pitik ndok ya ora ono gitu. Tapi ekstrim itu, ada itu. Dia dibangun dari logika gini, orang ketika mencari ilmu itu yang mendoakan itu semua, termasuk ikan-ikan yang di laut. Kata dia kan lalu gini, masa ikan mendoakan saya, lalu kemudian ikan saya makan? Itu kan terlalu sadis gitu. Sehingga dia tidak mau makan ikan. Makanya lalu kemudian kangkung, bosok ini kutok. Dianggapnya kangkung nggak melendungan, padahal ya melendungan bisa dia. Akhirnya dianggap dongano kabeh kan gak ono sing dipangan jadinya. Ya jangan terlalu ekstrim begitu jadikannya. Ya proporsional saja gitu ya. Kira-kira wong sing ngerokok tapi saya juga enggak tahu alasannya apa gitu ya. Yang pasti ya diet lah gitu ya. Dia enggak gendut ya. Kayak Pak Ari maksudnya. Oke, ada yang ditanya? Silahkan. Orientasi kehidupan, apa namanya? Istiqbalul kiblat itu. Kata kuncinya tadi, orientasi harus akhirat supaya hidup kita tidak lelah, jiwa kita tidak lemah. Jiwa seseorang menjadi lemah, menjadi lelah, menjadi capek itu karena orientasinya adalah dunia. Kembalikanlah kepada Allah ketika ya, Gusti Allah kabeh sing ngatur, Gusti Allah kabeh sing noto. Yang penting toh hidup itu ada batas, ada limit. Untuk apa harus kita capek karena itu gitu ya. Itu bukan menghibur diri, harus keyakinan. Jangan sebagai menghibur diri. Kalau menghibur diri kan biar pet nanti itu ya. Kalau nyari keyakinan, oh no opo ae ya kembalikan begitu. Seneng ya kayak gitu, gak seneng ya kayak ngono. Orientasinya kepada Allah. Oke, Syahid barangkali yang punya anak baru. Saya kasih nama Muhammad, coba deh, dipakai ada namanya. Coba deh. Muhammad Ikhrar Fawad. Ini saya deklarasikan. Hasil produksinya Syahid kedua. Hasil kerjasama Muhammad Ikhrar. Saya ini kan karena Agustusan opo gitu merdeka. Masa dikasih Muhammad Merdeka. Atau Muhammad Merah Putih gitu. Waduh, Merah Putih. Top itu ya. Muhammad Ikhrar Fawad. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim mitana fi tariqatihim wa mu'afatihim ni khamsatun nutfi biha kharral wa ba'il khatimah Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatimah